Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat Ajet, ini kesempatan langka saya dapatkan hari ini. Saya kedatangan dua pengacara dari 70 pengacaranya Peggy Setiawan. Dan ini sebuah kisah yang sangat panjang, sangat lama, berusia berapa? 7-8 tahun. 8 tahun. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan informasi yang insya Allah akan menjawab kebingungan dari banyak sekali netizen. Ini gimana sih duduk perkara sebenarnya, ini kok banyak kejanggalan dan sebagainya. Jadi sahabat aja, ada Ibu Melani dan Ibu Ati, dua dari sekitar 70 pengacara Peggy Setiawan. Bu Ati, barangkali kalau saya dengar di berbagai media, ini ada Peggy Setiawan, ada Peggy Perong gitu. Peggy Setiawan ini nama asli. Kalau Peggy Perong ini nama alias gitu. Alias Perong. Yang apa namanya? Orangnya berbeda tadi, seperti yang disebutkan di identitas tadi juga kan berbeda. Dan apakah kajiannya masuk mengarah ke sana, Bu? Gini Pak, kami merasa ini ada kejanggalan kasus ini dari sejak awal. Yang pertama itu pada tanggal 15 September 2016 telah dikeluarkan berita acara DPO dalam pemberkasan awal yang tahun 2016 bahwa DPO itu ada 4. Yang pertama Panji, Pak. Panji, yang kedua Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Kemudian dalam perjalanan setelah perkara ini maju ke persidangan, Panji ini hilang, Pak. Hilang. DPO Panji hilang. Yang patut dipertanyakan sampai sekarang kami belum ada jawaban kenapa alasan DPO Panji hilang. Hilang tuh hilang dari catatan atau hilang? Tidak ada dalam dakwaan peran dia. Oke. Sampai sekarang kita belum ada jawabannya, Bu, ya. Padahal Belum. dalam berkas perkara waktu Ada. di tingkat kepolisian Ada, Pak. Jelas itu 4 yang tertanggal 15 September 2016 itu. Kemudian dalam perjalanan waktunya ketika berkas ini nyampe ke pengadilan, di situ ada dakwaan. Dakwaan itu jelas menyebutkan peran Dani dan Andi. Di situ dia ikut mengejar, bahkan Andi ini yang memberitahu teman-temannya Yang geng motor itu. ya bahwa saya memiliki masalah dengan geng ekstasi, meminta bantuan katanya kepada para terpidana itu untuk mencari anak ekstasi. Berarti ini peran Andi ini ada Pak di sini. Terus dia juga melakukan pemukulan Andi sama Dani ini, bahkan Andi ini melakukan pemerkosaan Terhadap Pina. Vina. Ya. Nah, sekarang setelah polisi viralnya film Pina dan setelah menyebar ini yang Peggy ini dalam konferensi pers kemarin kan dihilangkan Pak yang namanya Andi sama Dani dengan alasan fiktif. Jika cerita itu fiktif, patutkah kita percaya dengan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dengan dasarnya adalah berita acara pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi-saksi yang lainnya gitu. Terus yang selanjutnya kan tadi Ibu Mel mengatakan bahwa adanya pengambilan motor oleh kepolisian tetapi tidak disertai dengan bukti penyitaan secara itunya tidak terpenuhi. Nah, motor Peggy ini tidak ada Pak dalam bukti perkara dalam persidangan ini. Tidak. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, pertama. Pak, yang 2 motor itu tidak satu pun dibuktikan. Berarti kan Pak, benarkah dengan tidak dibuktikannya ini, kita kan benarkah Peggy alias Perong itu kalau ini mengarah ke Peggy Setiawan adalah pelaku gitu. Terus mengenai sketsa yang disebar ini jelas di situ tertera Peggy alias Perong. Sementara berdasarkan KTP milik klien kami menolak Pak semua yang ada di sini. Dari sisi umur, dari sisi Beda. alamat jelas beda. Di sini alamat yang menunjukkan Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ini sama semuanya dengan DPO yang 4 itu. Menunjuk alamat ini semuanya. Satu alamat yang sama. Iya, satu alamat yang sama, Desa Banjarwangun ini. Jelas klien kami menolak Pak karena dari sisi alamat saja udah beda. Sketsa aja udah tidak ada di situ. Terus saya dengar kabar juga nih info bahwa Saka Tatal itu ditunjukkan foto-foto DPO Pak. Dia tidak mengakui bahwa di situ adalah
yang ditunjukkan itu bukan Peggy Setiawan. Hmm. Bukan, Pak. Dari sisi itu. Jadi sebetulnya ini sudah sangat terlalu kuat dasar bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah DPO yang 4 Yang orang itu. Peggy alias Perong itu kan namanya Peggy Setiawan yang ini ya. Ya, yang Peggy Enggak, Setiawan. dia Peggy kalau ini Setiawan. nggak pakai Setiawan, Peggy alias Perong. Jadi kuat sekali bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah yang ada di sini, Bukan, gitu ya. dilihat dari alibi, dari DPO ini, dari ciri-cirinya, umurnya sudah beda, alamat berbeda, Oke. dan ada SPDP, Pak. SPDP Ya. itu apa? Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP. Nah, di situ SPDP yang baru terbit 19 Mei 2024 disebutkan Peggy Setiawan itu sebagai terlapor. Padahal katanya yang DPO. Sedangkan syaratnya DPO itu harus ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Jadi harus 2016 ini sebagai tersangka. Tapi ternyata sesudah ditangkap, ditahan, dia itu sebagai terlapor bukan tersangka. Nah, jadi itu sudah undue process of law di situ. Jadi baik Bu Ati maupun Ibu Mel punya keyakinan besar bahwa pra peradilan ini akan dikabulkan karena dasarnya sangat kuat dan lengkap. Seharusnya gitu ya. secara hukum sih demikian. Jika tidak dikabulkan pra peradilannya, langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan? Pra peradilan itu untuk penetapan tersangka kan final ya, tidak ada upaya hukum kalau untuk itu. Nah, jadi ya kami paling bertempur nanti kalau dilanjutkan terus itu di dalam pokok perkara. Ya seperti kasus-kasus yang pernah saya tangani, kasus pembunuhan Bance, Jajang itu kan bebas di pengadilan, bebas murni begitu karena memang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa itu pelakunya. Kan ini kita melihat secara kacamata awam aja, Mi. Ini kan serampangan gitu. Betul. Semuanya tidak mengarah pada Peggy Setiawan. Ini pertanyaan orang awam saja. Ketika pra peradilan itu dikabulkan atau bahkan di pokok perkara pun tidak terbukti, apa sih balikannya gitu ke mereka yang menuduh tuh? Ya, Biasanya tuh kalau dalam kasus hukum ada tuntutan ganti kerugian ya berdasarkan dengan acara pra peradilan itu melalui pasal 95 KUHP. kasus Jajang dulu ada ini Bu, ada ganti rugi. Kasus Jajang waktu itu kami ingin mengajukan itu, tapi keluarganya ibunya sudah katanya sudah syukur bebas juga sudah lelah katanya lelah, mengikuti persidangan itu sudah sangat lelah. Biasanya begitu Pak klien-klien. Jadi yang ini pun kurang lebih begitu ya, kalau memang nanti tidak terbukti paling Menuntut penuntutan ganti rugi. Baik, pertanyaan yang ada di masyarakat hari ini kan tentu tidak sampai sekedar di pelakunya bukan Peggy Setiawan, tapi pengen betul-betul ada pelurusan lah gitu ya. Kan Harus Pak, karena ya ternyata yang lain juga yang sudah dihukum itu terpidana itu ternyata bukan pelaku. Bukan pelaku juga. Jadi, ya. Sedangkan yang dua itu yang dianggap pelaku utama, Andi dan Dani itu malah sudah hilang. dihapus dari DPO. Berarti itu kan semuanya fiktif. Iya. Cerita itu cuman karangan belaka. Kalau memang Ya, surat dakwaan fiktif itu. gitu ya. Nah, itu kan harus diulang. harus Selidiki ulang. dari awal. Ya, penyelidikan. Ya, kalau saya baca kemarin Hotman Paris itu memang meminta jangan dimulai dulu nih sidang katanya karena masih banyak data-data yang ngaco lah mungkin barangkali. Betul. Bagaimana pendapat dari Bu Ati? Ya? Saya setuju Pak untuk perkara ini untuk dibentuk tim pencari fakta. Tim pencari fakta. Itu ada boleh ya. Jadi tahap persidangan tidak dulu. Ada jangka waktunya kan penahanan ya. Ya boleh aja kalau mau ditunda tapi ya dikeluarkan aja. Demi hukum kan. Kalau udah habis masa tahanan ya keluarkanlah demi hukum untuk mencari kebenaran. Karena tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran material, artinya kebenaran yang sesungguhnya. Bukan hanya atas dasar pengakuan orang saja begitu. Tapi harus betul-betul bahwa yang dihukum itu adalah pelakunya. Karena dalam hukum pidana itu ada gium.
lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini lebih dari 1 orang ini. Iya, ini, iya, nah itu kan gawat jadinya. Iya, iya, iya. Padahal ya hukum pidana itu harusnya begitu. Dan ada juga yang namanya in dubio pro reo. Jadi dalam keadaan ragu-ragu, hakim itu harusnya membebaskan si terdakwa. Jangan menghukum kalau ragu-ragu. Karena menurut pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim itu hanya bisa memutuskan bahwa terdakwa bersalah minimal dengan 2 alat bukti yang sah. Ya. Nah, 2 alat bukti yang sah aja tidak cukup, tapi harus ditambah dengan keyakinan hakim. Baik, baik. Ada lagi informasi yang bisa diberikan terkait ini? Ya, saya ini Pak, ini dalam dakwaan ini seperti tadi telah kami jelaskan bahwa peran Andi dan Dani itu ada, yang kemudian dinyatakan fiktif oleh kepolisian, dinyatakan tidak ada peran itu. Coba kalau dakwaan ini dihilangkan peran Andi dan Dani, seperti apa isi dakwaan ini, Pak? Berubah Tentunya berubah total, berubah Pak. total. Yang kami siratkan ini dakwaan ini udah pasti kabur, Pak. Ya itu aja. Jadi dakwaannya masih yang sekarang ini masih yang ini dakwaannya. Belum, sekarang kan belum ada. Ini, tapi kan dasarnya tetap DPO ini dasarnya kan putusan ini, Pak. Oke. Yang 3 orang ini putusan ini. Ini yang 2016. Ini, Ya, ini 2012 ada 3 putusan putusannya terhadap 2017 ya. 8 terdakwa itu. Ini jelas Pak di sini. Kalau peran mereka. baik, kalau para pihak pengacara, para pengacara Peggy Setiawan ini adakah komunikasi dengan pengacaranya keluarga Vina misalkan? Sampai saat ini kalau ke arah situ belum ya Pak. Karena ini Kami masih fokus pada Peggy Setiawan. ini dulu ya. Ya. Baik-baik. Tapi ke depannya apakah itu diperlukan? Atau ini dianggap 2 hal yang berbeda saja? Bisa saja Pak kalau diperlukan kami berkomunikasi. Kalau pikirannya sejalan bahwa ini adalah bukan pelaku gitu Pak. Peggy Setiawan yang di dalam ini bukan pelaku, ya kemungkinan masih bisa kita. Ini sementara yang ibu-ibu tahu kira-kira yang para pihak pengacaranya keluarga Ibu Vina ininya bagaimana ya? Apa pandangannya terhadap Peggy Setiawan ya? Atau belum tahu? Sebagaimana di media, Iya, kita di udah media, lihat, di Pak. medsos. Mereka juga meragukan bahwa ini adalah pelaku. Oke. Yang saya tangkap seperti itu. Ya, ya. Sedangkan kami yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukan pelakunya. Bukan Peggy alias Perong. Iya. Ini Peggy Setiawan namanya. Apalagi di jajaran ke-70 pengacara ini ada Ibu Yanti yang dia tahu persis Tahu bagaimana persis, kenal, keluarganya betul. Peggy Setiawan ya, karena ibunya Peggy Setiawan itu ART-nya Di rumah Bu Yanti. di rumahnya Ibu Yanti. Sampai sekarang masih menjadi ART-nya Masih, di ya. Masih, Pak. Masih. Hari ini tuh Peggy Setiawan ditahan di Polda, Polda. Polda. berarti di Soekarno-Hatta ya. Ya. Oke. Itu komunikasi dengan Peggy sendiri masih tetap intens atau dianggap sudah cukup sekarang fokus ke pengadilan? Masih ya, masih terus ke Polda. Setiap kali ke Polda. Tengok. Lebih ke memberikan ini aja ya. Tapi sepanjang yang Ibu tahu, bagaimana kondisi Peggy hari ini di tahanan Polda? Bu, Peggy bersikap tenang. Dia bicara, Bu Ati, saya akan hadapi ini berjalan sebagaimana yang harus saya jalani. Seperti itu. jadi itu. Tapi tidak ada cerita penyiksaan. Tampaknya tidak ada ya, karena dari awal tuh sudah didampingi oleh advokat ya, itu Bu Yanti. Terus kemarin juga waktu BAP tambahan Pak, yang waktu hari kemarin ya Bu ya. Iya. Ya alhamdulillah. Ya Peggy selalu juga sehat. didampingi gitu. Jadi ya memang kalau didampingi sih biasanya tidak ada penekanan gitu, karena kan memang itu KUHP itu karya agung bangsa Indonesia kan digembar-gemborkan, itu sangat melindungi hak asasi manusia. Jadi tersangka itu tidak boleh dong diintimidasi. Ya. Human right itu ya, Ya. hak asasi manusia nggak boleh di itu. Baik, mudah-mudahan ini bisa menggambarkan pada sahabat SJ Channel semua yang masih kebingungan. Kalau masih ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti Bu Mel atau Bu Ati bisa menjawabnya, atau kalau semisal diperlukan lagi ya kita podcast lagi, barangkali begitu Bu ya. Mungkin Ya, kalau ada perkembangan baru Iya, bisa podcast betul, lagi. betul. Atau barangkali kita podcastnya di Polda Jabar, saya kira bagus juga. Iya, betul. Baik. Atau nanti pra peradilan. Iya, boleh itu disiarkan. Biasanya boleh nggak di Terbuka tampilkan? untuk terbuka umum. ya, kalau terbuka berarti boleh ya. Oke, baik. Tanggal 24 Bu ya. Ya.
di mana pengadilan tinggi Pengadilan Negeri Bandung, Negeri Jalan Riau. Riau. Baik, baik. Terima kasih banyak. Sudah cukup ya produksinya. Sudah cukup. Nah, ini luar biasa. Saya kira ditunggu oleh masyarakat. Mudah-mudahan keadilan tegak di negeri ini dan Peggy Setiawan bisa segera dibebaskan demi hukum, begitu ya. Ya, bebaskan Peggy Setiawan. Bebaskan Peggy Setiawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.